Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pengembangan Ibu Ade Mahniar MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yulianti Pomontolo dengan NIM 151423202 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Canva pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Pendidikan IPS di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa mengenai kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Namun, pada kenyataannya pembelajaran IPS sering dianggap kurang menarik karena masih didominasi metode ceramah yang monoton. Akibatnya, siswa mudah bosan, kurang aktif, dan minat belajar siswa menjadi rendah. Selain itu, penggunaan media pembelajaran di kelas masih terbatas sehingga pembelajaran kurang interaktif. Di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan media pembelajaran digital yang lebih menarik. Salah satunya adalah Canva. Canva menyediakan berbagai fitur seperti gambar, animasi, template, dan presentasi interaktif yang dapat membantu guru menyampaikan materi IPS secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Canva untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran IPS. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin. Pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada mata pelajaran IPS untuk siswa kelas 5 SD. Kedua, apakah media pembelajaran interaktif berbasis Canva layak digunakan dalam pembelajaran IPS? Dan ketiga, seberapa efektif media pembelajaran berbasis Canva dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada mata pelajaran IPS, mulai dari tahap analisis hingga evaluasi. Kedua, untuk mengetahui kelayakan media berdasarkan validasi ahli media dan ahli materi. Ketiga, untuk mengukur efektivitas media Canva dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya penggunaan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Sedangkan manfaat praktisnya bagi guru, penelitian ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran IPS. Bagi siswa, media Canva diharapkan dapat membantu memahami materi IPS dengan lebih mudah dan meningkatkan minat belajar. Dan bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Arsyad tahun 2019, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang perhatian, pikiran, serta kemauan siswa dalam belajar. Sedangkan menurut Daryanto tahun 2020, media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat memperjelas penyajian materi. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi penting, yaitu meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan interaksi guru dan siswa, memperjelas materi abstrak, serta menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Dengan demikian, media pembelajaran sangat penting digunakan dalam proses pembelajaran IPS di sekolah dasar. Canva merupakan platform desain grafis berbasis online yang menyediakan berbagai template
gambar, animasi, video, dan presentasi interaktif. Canva membantu guru menyampaikan materi secara visual sehingga lebih mudah dipahami siswa. Menurut Wulandari dan Mudinilah tahun 2022, Canva membantu guru menyajikan materi secara menarik. Sedangkan menurut Kaharudin dan rekan-rekan tahun 2022, Canva dapat meningkatkan minat belajar siswa melalui tampilan visual yang interaktif. Kelebihan Canva dalam pembelajaran IPS yaitu membuat pembelajaran lebih menarik, membantu memahami materi abstrak, meningkatkan fokus dan keaktifan siswa, serta mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Menurut Slameto tahun 2015, minat belajar adalah rasa suka dan ketertarikan terhadap suatu aktivitas tanpa adanya paksaan. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi biasanya lebih aktif, fokus, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Indikator minat belajar meliputi perhatian terhadap pembelajaran, ketertarikan pada materi, keterlibatan aktif, perasaan senang, dan motivasi belajar. Minat belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, lingkungan belajar, metode pembelajaran, serta penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Karena itu, penggunaan media Canva diharapkan mampu meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPS. Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari adanya permasalahan dalam pembelajaran IPS, yaitu rendahnya minat belajar siswa dan pembelajaran yang masih monoton. Kemudian dibutuhkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Canva. Media tersebut divalidasi oleh ahli materi dan ahli media sebelum diimplementasikan dalam pembelajaran IPS. Melalui penggunaan media Canva, siswa diharapkan menjadi lebih tertarik, aktif, dan minat belajar siswa dapat meningkat. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADI. ADI terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Pada tahap analisis dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan pembelajaran IPS. Tahap desain dilakukan dengan menyusun rancangan media pembelajaran berbasis Canva. Tahap development merupakan tahap pembuatan dan validasi media pembelajaran. Tahap implementasi dilakukan melalui uji coba media dalam pembelajaran. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan untuk menilai dan menyempurnakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Pada tahap analisis, peneliti melakukan observasi pembelajaran IPS kelas 5, mengidentifikasi rendahnya minat belajar siswa dan menganalisis kebutuhan media pembelajaran. Pada tahap desain, peneliti menentukan materi IPS, membuat storyboard media, dan mendesain tampilan Canva. Tahap development dilakukan dengan mengembangkan media interaktif Canva, melakukan validasi ahli materi dan ahli media, serta revisi produk. Tahap implementation dilakukan melalui uji coba media pada siswa kelas 5 SD dan pengumpulan angket respon siswa. Tahap terakhir yaitu evaluation, dilakukan analisis hasil penelitian, menilai efektivitas media, dan melakukan revisi akhir media pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan angket validasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran IPS berlangsung. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa untuk mengetahui kendala pembelajaran dan kebutuhan media pembelajaran. Sedangkan angket validasi digunakan untuk memperoleh penilaian dari ahli media dan ahli materi mengenai kelayakan media pembelajaran berbasis Canva. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.
Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah saran dan masukan dari validator, ahli media, dan ahli materi sebagai dasar perbaikan media pembelajaran. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung tingkat kelayakan media menggunakan rumus presentase. Kriteria penilaiannya yaitu 81-100% kategori sangat layak, 61-80% kategori layak, 41-60% kategori cukup layak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.